Saat itu Mama baru tahu ternyata Hendra sudah punya anak. Mama marah sekali. Karena kalau Mama jadi gila, aku yakin 100% Rafki pasti perhatiin Mama. Dan aku bakal bikin masalah supaya Rena marah sama Rafki. Dan pada saat itu, dengan gampangnya, aku bisa dapetin Rena lagi. Alat shock terapi ini dapat menimbulkan bahaya besar. Bisa menimbulkan kematian pada pasien. Saya mau dokter lakukan yang terbaik. Kalau menurut dokter ini ada yang terbaik, saya akan lakukan ini. Siap-siap, sis. Lo gak akan kebayang sama rasa sakitnya. Papi ini pun masih belum seberapa dibandingin mata dan kesedihan yang harus gue, Rena, dan taksi alamin gara-gara lo. Kalian berdua sekarang ini membuat Mama menjadi orang yang paling bahagia. Dan Mama sama sekali nggak menyangka setelah apa yang sudah Mama lakukan ke kalian. Kalian berdua tetap mau menerima Mama dengan tangan terbuka. Tolong, saya gila. Tolong buka pintunya, tolong. Maaf ya, Ma. Di sini lauknya cuma seadanya aja. Gini aja, Ma. Gimana kalau Rafki beli makanan di luar? Kebetulan di dekat sini ada restoran Padang, Ma. Ya? Iya, kalau Mama mau. Gak usah, Raf, gak usah. Mama udah seneng kok bisa makan di sini. Mama bukannya nggak suka makanannya, tapi Mama ngerasa bersalah. Karena selama ini Mama hidup berkecukupan. Sementara kamu, anak Mama sendiri, hidupnya sangat sederhana. Mama jangan ngomong kayak gitu. Rafki nggak mau dengar Mama ngomong kayak gitu lagi ya. Rafki sayang sama Mama. Udah. Tapi Mama bangga sama kamu, Raf. Dalam kesederhanaan kamu, kamu memiliki keluarga yang utuh dan kebahagiaannya melimpah. Jangan biarkan mereka mengambil itu semua dari kamu, ya. Pasti, Ma. Rafki akan selalu melindungi keluarga Rafki. Dan Rafki nggak akan biarin satu orang pun yang misahin kita. Percaya sama Rafki, Ma. Kita makan sekarang ya. Mau Rafki ambilin nasi. Mama mau telurnya? Nanti, Re. Bebe! Iya, Mas. Bi, Siska mana? Belum pulang, Mas. Belum pulang. Dia titip pesan nggak? Nggak ada juga, Mas. Nggak juga. Kemana sih dia? Ya udah bikinin saya minuman. Iya, Mas. Permisi. Siska kemana sih? Selalu aja kayak begini. Halo? Halo, Vin. Tante baru aja sampai rumahnya Siska nih. Tapi dia juga nggak ada di sini. Di rumah juga dia nggak ada, Tante. Tapi Tante tenang aja. Saya yakin Siska baik-baik aja kok, Tante. Iya, tapi dia kan nggak biasanya kayak gini, Vin. Iya, saya tahu, Tante. Tapi Tante tahu sendiri kan, Siska seperti apa orangnya. Dia selalu banyak rencana, Tante. Dan saya yakin dia sengaja kabur seperti ini karena dia lagi merencanakan sesuatu. Untuk sekarang, kita tungguin dia aja, Tante. Ya udah, kamu langsung hubungin Tante ya kalau ada kabar dari Siska. Iya, pasti saya kabarin, Tante. Tempat apa ini? Aku kedinginan. Aku kedinginan. Tante Rosa. Tante Rosa di mana? Nggak mungkin Tante Rosa. Nggak mungkin Tante Rosa nggak tahu kalau aku hilang gitu aja. Tante Rosa. Rafki sialan. Ini pasti perbuatan Rafki. Pasti Rafki yang udah ngurung aku di tempat ini.
Semua ini nggak akan berhasil, Pak Haji. Kalau misalnya nggak lo, Mil, lo nggak pura-pura jadi dokter dan kamu Jeng jadi suster. Biar kapok, Raf. Siska itu memang harus digituin kok. Biar dia itu nggak ngulangin kesalahannya lagi. Bener, Raf. Gua setuju. Biar dia ngerasain akibatnya. Tapi kalau nanti dokter Emil tahu Mama udah nggak di rumah sakit saya tuh gimana? Tapi untuk sementara ini Mama pasti aman kok tinggal sama kita. Sampai Papa pulang, Mama tinggal di kampung ini. Ya kan, Ma? Pak Haji, saya dimikirin tempat yang aman buat tinggal Mama. Di mana, Raf? Di mana? Di masjid. Gak apa-apa kan, Ma? Mama untuk sementara tinggal di masjid. Bener banget tuh, Raf. Bener. Iya, Pak Haji. Bener. Di sana memang tempat yang paling aman tuh. Terima kasih ya Pak Haji, Bu Retno, Jamil, dan juga Ajeng. Kalau kalian semua nggak membantu Rafki, mungkin saat ini saya masih di rumah sakit jiwa. Ya, anak Bapak. Taksi tuh ngasih mainan ke Mama, soalnya dia mau lihat Mama senyum, biar Mama nggak sedih lagi. Meskipun masih kecil, akalnya banyak. Taksi cucu Oma emang pinter, ya? Raf, boleh Mama ajak taksi main sebentar ya? Boleh dong, Ma. Boleh. Yuk, taksi ikut Oma ya. Yuk. Kita main yuk ke kamar ya. Main. Anda mempunyai satu pesan dalam kotak suara. Halo, Pak. Pak, ini Kevin. Aku nggak tahu mesti bagaimana ceritain ini dari awal. Tapi yang jelas, pikiran Mama sekarang makin aneh, Pak. Mendadak dia keluar dari rumah dan nekat untuk menyetir mobil sendiri. Mendadak di tengah jalan, dia keluar dari mobil dan langsung teriak-teriak di tengah jalan, Pak. Dan sekarang aku nggak tahu Mama di mana. Tapi aku lagi nyari Mama, dan aku mohon begitu Papa nyampe Amerika, Papa langsung kasih kabar ke aku ya, Pak. Astagfirullahaladzim. Kenapa istriku jadi begini? Papa boleh cek semua isinya. Kalau ada yang kurang, biar aku sendiri yang gantiin. Kok tas ini ada di tempat kamu, Fit? Mama sendiri yang nitipin ke aku. Dan Mama udah jelasin isi uangnya buat apa. Dan Mama pengennya aku naruh uang itu di berangkas. Apa betul? Enggak, itu nggak benar. Kapan Mama minta tolong sama kamu, Fit? Orang Mama taruh tas uang itu di lemari Mama sendiri kok. Harusnya aku dong yang bingung, Mah. Kan Mama sendiri yang nitipin ke aku. Masa Mama nggak inget sih? Dan kenapa Mama malah sekarang jadi histeris dan nuduh Siska yang ngambil uang Mama? Enggak, itu nggak benar. Memang waktu aku mau tinggal, istri aku kelihatan panik dan aku tidak menyangka kok jadi parah seperti ini. Untung Kevin ngasih kabar. Ditaruh kepala ya. Apa itu? Oma boleh minta nggak? Boleh? Boleh? Apa aja bonekanya? Oh, bonekanya bagus ya. Yang merah mana mainannya? Sini, mana lagi mainannya? Ya ampun. Taksi itu sayang banget loh sama omanya, Raf. Lihat deh, pasti semua mainannya Taksi langsung dikeluarin. Dia langsung pamer sama omanya. Dia kan gitu, kalau seneng sama orang, pasti langsung pamer, langsung diajak main. Semua mainannya dikasih lihat. Pinjam nggak omanya bonekanya? Lihat dong. Sebentar. Papa nelfon. Angkat, Raf. Siapa tahu ada kabar dari Amerika. Halo, Pak. Raf, ini Papa. Iya, Pak. Papa baru saja aktifin handphone Papa dan Papa dengar ada mailbox dari Kevin.
tentang Tante Nadine. Jangan pernah dengerin omongan yang keluar dari mulut Kevin, Pak. Semua itu bohong, Pak. Dan kita semua tuh udah tahu kalau Kevin bohong selama ini, Pak. Tante Nadine sekarang ada sama Rafki. Dan Rafki percaya kalau Tante Nadine itu ibu kandung Rafki. Apa? Ya, mulai sekarang, Pak. Rafki akan manggil Tante Nadine dengan sebutan Mama. Papa bisa ngomong sendiri, Mama. Ini ada di sini, kok. Bentar. Papa. Halo, Pak. Halo, Ma. Papa bersyukur Mama baik-baik saja. Papa barusan dengar pesan di handphone Papa dari Kevin. Katanya Mama mulai panik dan lari-lari di jalan kayak orang gila. Mama lari karena Kevin sama Siska, mereka bersekongkol untuk membuat Mama jadi gila, Pak. Mereka sama Rosa nekat masukin Mama ke rumah sakit jiwa. Untung aja Rafki nolongin Mama. Dan Mama juga dengerin omongannya Siska soal tes DNA. Rupanya dia yang nuker hasil tes DNA-nya Kevin sama punya Rafki, Pak. Mereka semua itu penipu. Penipu! Oke, Ma. Mereka sudah keterlaluan. Mama sekarang tenang aja. Papa janji, sesampainya di Jakarta, Papa akan bereskan semua ini. Iya, Pak. Di mana ya Siska? Gara-gara dia kabur seenaknya, aku jadi harus cari dia ke sini deh. Awas aja kalau sampai Rafki yang sembunyiin Siska. Cewek cakep tuh. Waduh. Aduh, Neng. Cakep banget ya. Masya Allah. Tenang. Abang nggak bermaksud tuh ganggu. Abang pengen muji si Neng. Masya Allah, malam-malam begini masih ada cewek pakai berjilbab. Abis ngaji, Neng. Waduh, alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Abang temenin ya. Jeffrey ngapain tuh? Ade-ade aja lakonnya si Koslet. Oh iya. Kesana yuk. Jangan ganggu saya. Tenang, Neng. Tenang. Abang temenin ya. Abang tuh Nengnya dari dulu, dari zaman Likiplik, Neng. Waduh, pingin banget punya istri, punya bini, punya cewek kayak Neng begini, pakai jilbab. Waduh, soleha. Aduh, ya Allah, yang kayak gini nih wanita idaman para lelaki. Masya Allah. Jeff, ngapain sih? Kamu udah pantas godain Mbak ini.
Kalau kamu macem-macem, Ibu bilangin Pak Haji loh. Iya loh. Enggak kok, Bu Retno. Jamil, ajak. Ah, enggak. Ya, Neng ya. Neng. Ini cakep. Medan. Rosa? Itu Rosa! Penjahat! Itu, Bu, itu Rosa, Bu! Iya, Ibu. Itu Rosa yang selalu jahatin Mbak Rena. Iya, Cing. Ibu lihat dengan jelas mukanya loh. Raf, demi Tuhan itu Rosa, Raf. Dia nyamar jadi perempuan sopan, pakai kerudung, pakai kacamata. Untung Jeffrey godain Raf, jadi kerudung itu turun. Kalau enggak, kita nggak bakal ada yang tahu kalau itu tuh Rosa. Astagfirullahaladzim. Aku yakin banget. Pasti ini semua karena Tante Rosa penasaran. Siska nggak ada di sana. Dan pasti Tante Rosa tuh mau cari tahu soal kamu, Raf. Soal Mama. Keadaan sekarang mulai nggak aman, Rey. Raf, mendingan sekarang juga kamu bawa Bu Nadine ke masjid. Sekarang. Iya. Aku mau nganterin Mama dulu ke masjid. Cepetan, Raf. Hati-hati ya, Maya. Hati-hati. Hati-hati, Raf. Halo, Ma. Papa sudah di jalan, Ma. Sebentar lagi Papa jemput Mama ya. Papa janji akan menghadapi Kevin. Biar semuanya beres. Dan biar Mama tidak khawatir lagi. Mama kan nggak pernah ngerasain gimana nyuapin kamu, Raf. Karena waktu kamu kecil kan Mama sama sekali nggak pernah nyuapin kamu. Masakan Mama enak. Lagi ya? Aduh, Rafki. Udah punya anak atuh padahal ya. Masih disuapin kayak anak bocah kayak Abdul. Abdul ya. Bang Raki kayak masih bocah disuapin. Kok pada ketawa kayak gitu sih? Emang salah pas seorang ibu nyuapin anaknya? Kan nggak salah. Ini kan mamanya Bang Rafki. Jadi wajar dong kalau Mama Nadine nyuapin Bang Rafki. Ini kemauan saya sendiri, Jeff. Saya sendiri yang mau nyuapin Rafki. Soalnya kan seumur hidup saya nggak pernah nyuapin dia dengan tangan saya sendiri. Lagi ya? Mbak, kita mau main sama taksi, Mbak. Ya, taksinya masih tidur, sayang. Nanti balik lagi ya kalau taksi udah bangun ya. Ya, Mbak. Pelan-pelan makannya, nanti keselak. Mama kayak anak kecil aja. Ya, Pak. Halo, Ren. Rafki mana? Tadi Papa telepon kok, teleponnya nggak diangkat-angkat. Rafkinya lagi sibuk, Pak. Tuh lagi disuapin sama Mama. Pasti tadi dia nggak dengar pas Papa telepon. Apa? Disuapin sama Mama? Iya. Katanya Mama mau tahu gimana rasanya nyuapin Rafki. Papa bahagia mendengarnya, Ren. Papa senang mendengarnya. Iya, Pak. Ini semuanya berkah dari Allah. Papa? Papa kenapa, Rey? Rena, kenapa Papa? Papa kenapa? Papa kenapa, Rey? Papa! Rena!
Kenapa mimpi kamu kenapa? Gimana? Aku mimpi ada truk nih ada truk besar. Terus truknya mepet mobil papa. Enggak, Rafki, ini pertanda. Jangan-jangan ada orang yang punya niat jahat sama papa. Ada yang punya niat jahat sama papa. Udah kamu istighfar. Kamu jangan ngomong kayak gitu ya. Itu cuma mimpi ya. Enggak, Raf. Tapi kamu mesti lihat mimpi aku tuh nyata banget. Aku lihat jelas banget. Iya sayang. Papa nggak kenapa-napa. Nanti aku yang jemput papa ya. Nanti aku kesana, aku jemput papa. Udah kamu tenang. Ngapain sih? Tante Rosa, ngapain ikutin saya? Tante kan pingin tahu ada di mana si Siska. Dia nggak biasanya kayak gini, Vin. Tante kan udah bilang dari semalam. Ya udah, sekarang juga kita cari Siska. Kita mulai dari rumah sakit jiwa dulu. Karena terakhir kita lihat dia kan di sana. Ayo. Kenapa, Sus? Dok, saya mendengar orang rintihan di situ. Dari arah mana? Dari arah pintu situ. Kamu panggil security, Baik, Dok. kamu ikut saya. Baik, Dok. Ayo. Lena, kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa, Ma. Nggak ada apa-apa. Tadi Rena cuma mimpi buruk aja. Ya udah, Re, makanya kamu tenang aja ya. Papa kan janji, begitu Papa pulang, Papa kan nyelesain semua masalah di sini. Udah, kamu makanya nggak usah khawatir ya. Iya, enggak, aku nggak khawatir ya. Cuma mimpi buruk kok. Dari tadi kita nggak lihat Dokter Emil ya? Terus ruang kerjanya juga sepi. Aneh banget. Iya, Tante. Saya juga curiga nih. Yaudah, kita periksa tempat lain aja. Tante, tunggu sebentar ya. Itu apa? Kaki siapa ya itu? Nggak tahu deh, Tante. Kita cek ya. Ya ampun, Dokter Emil. Iya, Tante. Kok dia bisa pingsan di sini ya? Semuanya malah makin nggak beres nih, Tante. Yang paling penting adalah sekarang kita harus nemuin Siska, Tante. Ayo. Perempuan jahat! Kamu masih harus bohong! Perempuan jahat! Jangan kurang ajar ya, kamu yang mikir! Lu masih yang dukung! Kapan? Gila! Apa? Tolong Ibu jangan menyerang pasien. Dia duluan yang mendadak nampar saya! Dasar gila! Bu, maaf. Pasien ini baru saja kabur dari kamarnya. Sekali lagi saya mohon maaf, karena pasien ini memang sering kali kehilangan kendali, Bu. Urus yang benar. Kalau nggak saya masukin surat pembajak, kalau rumah sakit jiwa ini nggak benar. Ya, Bu. Ayo, Perempuan jahat! Perempuan jahat! Ayo, kita harus kembali. Ayo. Perempuan jahat! Tante, orang gila barusan itu bener banget, Tante. Tante ini kan jahat, selalu aja punya rencana busuk. Jadi yang diomongin sama dia, itu bener banget, Tante. Diam kamu, Kevin. Kamu pikir kamu bukan orang jahat? Hah? Yang pasti lebih jahat Tante daripada saya. Ada rame-rame tuh di depan. Ada apa ya? Kayak
Ayo cepetan. Misi. Tolong kasih jarak. Kami baru saja menemukan perempuan ini di ruang isolasi yang sudah lama tidak digunakan di bagian gudang farmasi. Ya tapi itu keponakan saya, Dok. Jadi, kalian keluarga wanita ini? Iya bener dok, ini perempuan yang kita cari selama ini dok. Permisi, Dok. Permisi. Siska. Siska bangun, Sis. Siska. Sis. Sis, bangun, Sis. Siska. Siska. Aduh, Siska, apa yang udah terjadi sama kamu? Kenapa kamu jadi gini? Tante bawa aku pulang, Tante. Bawa aku pulang, Tante. Aku nggak mau di sini. GA 1001A sampai Jakarta jam 11.30. Ya, makasih ya Mbak. Sayang, pesawat Papa sampai di Jakarta itu jam 1:30 siang. Jadi kita masih punya banyak waktu untuk cegah semua kejadian yang kayak di mimpi kamu. Raf, tolong ya, kamu bener-bener harus urusin masalah ini, Raf. Aku nggak mau sampai papa kenapa-napa. Iya sayang, pasti. Mbak Rena udah tenang aja, Mbak. Kita pasti akan bantuin Rafki, Mbak. Sekarang kita berdoa aja supaya Pak Gunawan nggak kenapa-napa, ya? Iya, Mbak Rena. Tenang aja, adik kita. Sayang. Sini, aku bilangnya sebentar. Kamu harus bisa jaga emosi kamu. Kamu jangan sampai kelihatan panik. Karena kalau sampai kamu panik dan Mama ngeliat, akhirnya Mama jadi ikutan tegang. Ya? Iya. Kamu ngerti maksud aku kan? Iya, aku ngerti. Mana? Sini. Taksi seneng ya, semuanya sayang sama taksi. Terima kasih. Nanti kalau Opa udah pulang, taksi ikut pindah ya. Nanti kalau di sana taksi bisa jadi tuan putri. Soalnya apa yang kamu mau pasti Oma kasih. Coba, mana fotonya ayah? Pinter. Mereka itu sengaja mau bikin aku gila, Tante. Aku takut. Mereka itu udah tahu semua rencana yang kita susun. Makanya mereka gantian ngerjain aku. Ya, halo. Iya, kenapa? Apa? Besok Papa pulang? Ya udah, nanti saya kasih tahu Mama saya jam berapa Papa mesti dijemput. Siapa, Vin? Asistennya Papa. Dia bilang apa? Papa bakal pulang besok dari Amerika. Aduh gawat, Vin. Kalau sampai papa kamu pulang dan ceritain semuanya ke mama kamu, kita bisa tamat, Vin. Pokoknya, kita harus cegah supaya Papa nggak bisa ketemu sama Mama.
Nggak ada cara lain, Vin. Kamu harus selesaikan masalah ini. Saya tahu apa yang mesti saya lakuin, Tante. Saya juga mau ini cepat beres. Supaya saya juga bisa bebas, Tante. Kalau gitu kamu tunggu apa lagi? Tapi kalau gua maju untuk nyikirin Papa, semua orang akan nuduh gua. Biarin aja gue suruh Tante Rosa atau Siska yang ngelakuin itu semua. Dan nama gua bakal tetap bersih. Tante, saya nggak bisa berkutik banyak. Anak buah saya lagi nggak ada semua. Dan Tante lihat sendiri kan kondisi saya seperti apa. Untuk bergerak aja saya susah, Tante. Aku tahu siapa yang bisa disuruh, Vin. Kamu tinggal transfer uang ke aku aja, biar aku bisa bayar orang itu. Oke. Kita siapin penyambutan buat Papa. Mama masak apa? Kamu, ini Mama mau masakin untuk kalian semua dan juga Rafki. Seumur hidup Mama kan, Mama nggak pernah masakin untuk Rafki. Jadi sekarang ini waktunya Mama membayar semua waktu dan perhatian yang seharusnya dari dulu Mama kasih untuk Rafki. Ya Allah, dalam mimpiku, aku lihat Mama nyuapin Rafki dan ngomong kayak gitu. Habis itu aku dengar telepon Papa. Aku dengar telepon Papa dan... Rena, kamu kenapa sih kok jadi aneh begini? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting Mama jangan masak itu aja. Rena, kamu kenapa? Cepetan dong, nanti kamu terlambat jemput Papa di airport. Aduh, udah ngapain lagi sih? Nggak usah lama-lama dong, Raf. Udahlah, Re. Biarin aja Rafki mandi. Toh pesawatnya juga baru datang 2 jam lagi. Rafki masih punya banyak waktu kok. Iya, tapi biar aja dia cepet-cepet. Rafki, cepetan. Masih sayang. Cepetan. Iya. Iya, Ma. Rafki emang pengen berangkat ke bandara buru-buru kok. Takutnya soalnya kan jalan sekarang kan macet. Makasih banget. Biar aku aja ini. Parjo, kok kamu belum berangkat? Mas. Saya kira Mas Kevin mau ikut jemput Pak Gunawan. Enggak, saya nggak ikut. Udah, kamu pergi ya ke sana. Kamu harus nyampe duluan sampai sana. Saya nggak mau papa saya naik taksi cuma gara-gara kamu belum datang. Baik, Mas. Saya berangkat sekarang. Permisi. Halo, Tante. Tante, semuanya udah beres. Sekarang kita tinggal jalanin rencana kita. Ya. Bener-bener dah. Bener-bener dah gua. Sopir teladan 2010. Kalau bisa 2011, 2012, 2013. Emang gua teladan. Wih, mantap. Selamat pagi, Bos. Mobil udah siap. Mau saya antar kemana? Iya, pagi juga, Bos. Ini lo yang nyuci, Jeff? Iya dong, tuh lihat. Kinclong kan? Mantap gak? Asik aja, Bang. Ya, Jeffrey. Kinclong sih kinclong, Jeff. Tapi lo ngapain juga harus nyuciin taksi gue?
Lu mimpi? Lu mimpi semalam lu jadi supir gue gitu? Lah, lu gimana sih? Emangnya gue supir lo kan ya? Bener gak sih gue supir lo? Jeff, lu tuh udah koslet lagi, Jeff. Coba lo bayangin ya. Gue ini kan supir, gue supir taksi. Masa ya supir punya supir lagi sih, Jeff? Ya enggak aja lo. Lo itu bukan supir, tapi lo temen gue. Temen. Lo temen lo? Temen? Lah, perasaan gue bangun tidur, otak gue udah normal dah. Apa gue gesrek lagi ya? Sekarang gue tanya sama lo ya. Lo udah sarapan belum tadi bangun pagi? Gue yakin karena lo belum sarapan, makanya lo koslet kayak begini. Iya kali ya? Nah, sekarang mendingan lo pulang deh, lo sarapan ya. Ntar kalau udah sarapan, lo udah normal lagi, lo balik ke gue. Kita ngobrol baru ya. Iya, deh. Laksanakan. Rafki, Iya. Ada apa, Ma? kamu kan belum sarapan, makan dulu dong. Nanti kamu sakit gimana? Ma, Rafki harus buru-buru pergi sekarang ke bandara. Karena macet. Kan Rafki harus jemput Papa. Nanti kalau telat gimana? Sesuap dua suap apa salahnya sih, Raf? Daripada kamu sakit. Gini aja deh, Ma. Nanti aja Rafki sarapannya. Mama nggak mau kamu bantah. Pokoknya kamu harus makan. Ya? Nih, Mama suapin kamu deh biar kamunya mau makan. Bismillah. Masya Allah. Nggak salah lagi. Ini kejadian yang sama kayak di mimpi aku. Taksi tidur. Mama nyuapin Rafki. Terus Rafki pergi jemput Papa dan... Ya Allah, jangan biarin ini terjadi, ya Allah. Lindungi Rafki. Lindungi Papa. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Udah ya, Ma? Rafki harus beristirahat. Nah? Ya, ini belum habis. Dong, Rafki harus jemput Papa kan? Udahlah, kamu berangkat, Gi. Yang penting perut kamu nggak begitu kosong. Aku pergi dulu ya, sayang. Iya. Hati-hati. Kabarin aku ya kalau ada apa-apa ya. Kamu kenapa sih? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Coba sini sebentar, sayang. Kamu harus ingat nggak akan terjadi apa-apa. Hah? Iya. Tapi Raf, kamu harus janji sama aku. Kamu harus sampai di sana sebelum Papa mendarat. Ya, dan Papa nggak boleh naik mobil apapun yang lain. Papa harus naik taksi kamu. Iya, sayang, iya. Udah. Aku pergi sekarang ya. Ya, cepetan. Ma, Mama juga yang sabar ya. Secepatnya Rafki datang ke sini, Rafki bawa Papa. Iya, Mama juga udah nggak sabar mau ketemu Papa kamu, Raf. Mama pengen ceritain semuanya sama Papa kamu. Papa kamu pasti senang karena ini pertama kali kita bisa sama-sama. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Iya, Ma. Rafki pergi ya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, saya mau nanya, Mbak. Pesawat Garuda GA 1001A udah mendarat belum ya dari New York? Oh ya, terima kasih ya. Halo sayang. Aku udah sampai di bandara ya. Terus Papa udah mendarat belum? Belum sayang, aku lagi nunggu ini. Harusnya sih udah, tapi aku lagi nunggu pengumuman kalau pesawat itu belum landing. Raf, jangan sampai ketinggalan ya. Iya sayang, kamu tenang aja. Pokoknya begitu aku dengar pengumuman kalau pesawatnya udah landing, aku langsung cari Papa, terus aku ajak Papa pulang naik taksi ya. Insya Allah semua kejadian yang kamu mimpin itu nggak akan terjadi, ya, sayang ya. Flight number 1001A. Sayang, ini aku udah dengar pengumumannya.
Iya, Papa udah nyampe nih. Nanti aku telepon kamu lagi begitu aku ketemu Papa. Hah? Iya, iya. Ya, hati-hati ya. Hati-hati, Raf. Ya, Ma. Rafki udah sampai? Rafki baru ini ngasih ke aku kabar katanya. Iya, Rafki udah di bandara. Terus dia udah ketemu sama Papa? Belum. Terus nggak ada masalah apa-apa kan? Kalau emang nggak ada masalah, terus kamu kenapa mondar-mandir terus? Hah? Kenapa nggak duduk aja? Kamu nggak capek? Enggak, aku pegel aja. Aku pegel dari tadi. Pengen ngerenggangin kaki aja. Tuh, lihat. Taksi. Mama kamu sayang sekali sama bapak kamu ya. Tuh, gelisah sekali dia sambil nungguin papa kamu pulang. Ya, dia mau selalu begini ya? Enggak. Papa di mana ya? Papa! Pa, ini Rafki, Pa! Gue harus telepon Papa nih. Harus tahu gue jemput dia. Maaf, Pak, maaf. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Coba beberapa saat lagi. Aktif sih tadi. Nyambung. Aduh, lewat mana nih? Masya Allah. Saya benar-benar nggak ngelihat, Mas. Maafin saya ya. Tidak apa-apa, Bu. Bukan salah Ibu kok. Ya udah. Permisi. Astagfirullahaladzim. Papa, jangan naik mobil itu, Pak!